Sekarang kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita mendapatkan pola-pola diferensial itu untuk fungsi-fungsi khusus, seperti fungsi trigonometri, fungsi eksponensial, maupun fungsi logaritma. Pasti seru, pasti asik. Yuk kita mulai. Mari kita mulai. Yang pertama kita bahas tentang turunan dari fungsi trigonometri. Ini seru banget nih. Ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan penurunan fungsi trigonometri. Yang pertama tentu saja kita harus tahu rumus jumlah atau selisih sudut dari fungsi trigonometri seperti cosinus dan sinus yang dituliskan dalam rumus berikut ini. Nah, kemudian perlu diingat tangen X adalah sinus X dibagi cos X, sedangkan kotangen X itu kebalikan dari sinus, yaitu cos X per sin X. Kemudian secant X itu 1 per cos X, sedangkan cosecant X adalah 1 per sin X. Lalu ada rumus yang disebut rumus trigonometri Pythagoras, yaitu cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1. Lalu kita perlu juga ingat bahwa untuk sudut kecil di sini sinus X adalah mendekati nilai X. Nah, sudut ini dinyatakan dalam radian, bukan dalam derajat ya. Nah, 1 radian itu adalah 180 dibagi P. Di sini 180-nya dalam derajat. P-nya 3,14. Jadi ini sekitar 57,3 derajat. Nah, misalnya sinus 0,01 radian. Nah, ini mendekati 0,01. Bisa dicek pakai kalkulator. Sekarang kita mulai dengan fungsi yang paling sering muncul di dalam trigonometri. Apa itu? Yaitu fx sama dengan sinus x. Kita cari turunan dari sinus x. Bagaimana caranya? Tentu saja pakai apa? Pakai the first principle. Apa itu the first principle? Masih ingat? F aksen x atau turunan dari fungsi x adalah f diukur pada saat x sama dengan x tambah a dikurang fx kemudian dibagi dengan a. Tapi jangan lupa a-nya mendekati 0. Nah, kita tulis limit. Selanjutnya, fx tambah a apa? Ya tentu saja sinus x ditambah a gitu kan. Sedangkan fx sinus x dibagi dengan a. Tapi a-nya ingat sangat kecil mendekati 0. Kita tulis di sini limitnya. Nah, masih ingat yang tadi sinus x tambah a apa? Yaitu sinus x cos a apa? Ditambah cos x sin a. Kemudian dikurang dengan sin x dibagi dengan a. Nah, a-nya mendekati 0. Nah, sekarang kita analisa. Kalau cos a-nya mendekati 0. Cos 0 berapa? 1. Jadi ini mendekati 1 ya. Sekarang kalau sinus a gimana? Kalau a mendekati 0. Ya sinus a ini kalau a-nya mendekati 0, hasilnya mendekati a gitu. Nah, sekarang lihat ini. Sinus x dikali 1 sinus x dikurang sinus x. Habis kan? Nah, kemudian di sini cos x dikalikan dengan a. Tapi ini dibagi dengan a. Kita coret a-nya. Jadi hasilnya apa? Cos x. Jadi turunan sinus x adalah cos x. Gampang kan? Contoh kedua. Kita lihat fungsi cosinus x. Nah, kita akan cari turunannya. Untuk menurunkan fungsi cosinus x ini, tentu saja kita pakai apa? The first principle. Fx tambah a berapa? Tentu saja cos x tambah a. Sedangkan fx adalah cos x gitu kan. Dibagi a, kemudian a mendekati 0, tentu saja ini ada limitnya. Nah, cos x tambah a apa? Cos x, cos a, kemudian apa? Dikurang sin x, sin a dikurang dengan cos x dibagi dengan a. Tapi a-nya ingat harus kecil sekali, mendekati 0. Sekarang kita lihat. Kalau a mendekati 0, maka cos a itu mendekati cos 0, yaitu mendekati 1. Kemudian sin a untuk sudut kecil, untuk a kecil, sin a itu mendekati dengan a. Nah, kemudian sekarang kita perhatikan. Cos a kali 1 tentu cos a. Dikurang cos a, ini habis. Kemudian sin a itu kan mendekati a. Jadi di sini hasilnya adalah min sin x kali a. A-nya ini kita coret dengan di sini. Dengan demikian hasilnya adalah min sin x. Jadi turunan dari cos x adalah min sin x. Gampang kan? Nah, sekarang bagaimana menurunkan fungsi fx sama dengan tangen x? Untuk mengerjakan ini kita perlu tahu dulu tangen x itu apa. Tangen x itu adalah sinus x kita bagi dengan apa? Cos x. Nah, sekarang kita sudah tahu turunan sinus x, yaitu apa? Cos x. Nah, kemudian turunan cos x kita sudah tahu, yaitu apa? Min sin x. Nah, kalau sudah tahu, kita gunakan quotient rule atau aturan bagi. Jadi di sini F sama dengan apa? U per V. U-nya adalah sinus x. V-nya adalah cos x. Jadi F aksennya adalah
U aksen V dikurang UV aksen dibagi V kuadrat. Kita tulis dulu di sini U-nya adalah sinus X, jadi U aksen adalah cos X, kemudian V adalah cos X, kemudian V aksennya adalah min sin X. Jadi di sini kita lihat U aksen V. U aksennya adalah cos X, V-nya adalah cos X. Kemudian min, U-nya itu adalah sin X, kemudian V aksennya adalah min sin X. Lalu di sini kita bagi dengan V kuadrat. V-nya adalah cos X. Jadi cos kuadrat X. Nah, sekarang kita lihat cos kali cos adalah cos kuadrat X. Min kali min di sini adalah plus. Kemudian sin kali sin adalah sin kuadrat. Jadi di sini sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, di sini kita lihat cos kuadrat X tambah sin kuadrat X menurut Pitagoras trigonometri adalah sama dengan 1. Jadi 1 per cos kuadrat X. Nah, ini adalah secant kuadrat X. Nah, gampang kan? Nah, mungkin dari kita ada yang penasaran nih. Bilang, kok nggak pakai the first principle nuruninnya? Kenapa pakai quotient rule? Nah, pada berikutnya ini kita lihat bagaimana kita menurunkan tangan X ini pakai the first principle. Tambah seru, yuk kita belajar. Sekarang kita tulis dulu the first principle. Nah, sekarang kita lihat, apa itu fx tambah a? Di sini adalah sama dengan tangan x tambah a. Tangan itu apa tadi? Tangan x itu adalah sinus x per cos x. Jadi di sini kita tuliskan sinus x tambah a, kemudian dibagi dengan cos x tambah a, dikurang dengan sin x per cos x, kemudian kita bagi dengan apa? Dengan a, tapi ingat a-nya mendekati 0 gitu ya. Nah, kita lihat penyebut ini dan penyebut ini tidak sama, maka harus disamakan. Kalau disamakan, ini tentu saja kita kalikan dengan cos x, yang ini juga dengan penyebutnya dengan cos x. Nah, yang ini kita kalikan dengan cos x tambah a, kemudian ini penyebutnya juga harus dikalikan dengan cos x tambah a. Nah, sekarang penyebutnya udah sama nih. Kalau udah sama, bisa kita gabungkan dong ya. Nah, jadi sini kita tulis sin x tambah a apa? Sin x, tentu di sini cos a. Kemudian ditambah cos x sin a. Lalu kita kalikan dengan apa? Dengan cos x. Kemudian ini kita kurangkan dengan sin x. Cos x tambah a adalah cos x cos a. Kemudian dikurang sin x sin a. Lalu seluruhnya ini kita bagi dengan cos x tambah a, yaitu cos x cos a. Kemudian dikurang sin x sin a. Kalikan dengan di sini kali cos x gitu kan. Bagaimana dengan a ini? Ini kita kalikan aja dengan 1/a, ini kita kalikan dengan 1/a, sehingga 1/a kali a habis kan? Berarti tinggal dikalikan ini dengan 1/a. Jadi ini kita kalikan dengan 1/a. Nah, kemudian jangan lupa a-nya mendekati 0. Tulis limitnya di sini. Sekarang kita analisa nih. Nah, ini sinus x cos a kemudian dikalikan dengan cos x. Jadi sinus x cos a. Nah, sedangkan ini cos x cos a kemudian dikalikan dengan sinus x. Jadi kita lihat suku ini dengan suku ini akan cancel. Sehingga selanjutnya kita tulis di sini ini cos x kali sin a kali cos x adalah cos kuadrat x sin a. Kemudian ini suku berikutnya ini min kali min plus, kemudian sin kali sin adalah sin kuadrat x, kemudian kali sin a dibagi dengan, jangan lupa dikalikan ini dengan 1/a. Dan a-nya mendekati 0 gitu kan. Selanjutnya suku ini kita gabungkan menjadi cos kuadrat x tambah sin kuadrat x kemudian dikalikan dengan sin a. Nah, ini adalah 1. Selanjutnya kita analisa di sini sin a untuk a mendekati 0 adalah mendekati a. Nah, kemudian ini a bagi a1, ini a bagi a1. Jadi pembilangnya 1. Sekarang kita analisa penyebutnya. Nah, di sini cos a ketika a mendekati 0, cos a-nya adalah cos 0. Cos 0 adalah 1. Nah, kemudian di sini sin a-nya bagaimana? Sin a-nya mendekati a. A itu bilangan yang sangat kecil sekali. Jadi kita punya sin x kali a. Ini bilangan yang sangat kecil sekali kalau kita bandingkan dengan cos x kali 1. Ini bisa kita abaikan kalau kita bandingkan dengan suku yang pertama ini. Nah, dengan demikian dari penyebutnya kita hanya tinggal cos x kali cos x, yaitu cos kuadrat. Dengan demikian kita dapatkan di sini pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah cos kuadrat x. Jadi turunan dari tangan x adalah 1 cos kuadrat x, atau ini sering disebut secant kuadrat x. Nah, gampang kan? Nah, berikutnya kalau fungsinya itu secant x. Gimana turunannya? Secant x ini adalah 1 per cos x.
Maka di sini kita bisa anggap bahwa fx-nya itu adalah cosinus pangkat min 1x. Atau ini bisa ditulis cos x pangkat min 1. Nah, selanjutnya kita gunakan apa? Dalil atau aturan rantai untuk mencari turunan dari fx, yaitu min 1, kemudian cos x pangkat min 2, tapi jangan lupa kali turunan ini, yaitu turunannya ada min sin x. Jadi hasilnya adalah sin x per cos kuadrat x, atau sering ditulis sin x per cos x kali cos x. Ini adalah tangan x, kemudian 1 per cos x adalah secant x gitu. Ini hasilnya. Wah, gampang banget ya. Nah, kita juga bisa menggunakan aturan rantai untuk mengerjakan soal ini. Kita misalkan U adalah cos x gitu kan. Jadi di sini F adalah U pangkat min 1. Nah, F aksen X itu adalah df per dx, yaitu df per du dikalikan dengan du per dx gitu ya. Df per du berapa turunan ini? Yaitu min 1 U pangkat min 2. Kemudian du per dx apa turunan ini? Turunan cos x, yaitu min sin x gitu ya. Nah, jadi hasilnya adalah sin x per U kuadrat, atau sin x per U-nya itu adalah cos x, jadi cos kuadrat x. Nah, seperti sebelumnya, ini kita bisa tuliskan menjadi tangan x secant x gitu ya. Bisa nggak kita turunkan dengan the first principle? Tentu saja. Yuk kita coba. Kita tulis dulu ini seper cos x. Kalau pakai the first principle gimana? F aksen x adalah apa? Fx tambah apa? 1 per cos x tambah A gitu kan? Fx-nya gimana? Fx-nya ini adalah 1 per cos x. Kemudian dibagi dengan A. Jangan lupa A-nya mendekati 0. Nah, sekarang kita lihat nih, penyebutnya belum sama. Maka di sini kita kalikan saja dengan cosinus x per cosinus x. Nah, yang di sini gimana? Tentu saja ini kali cos x tambah A dibagi dengan cos x tambah A gitu kan? Nah, sekarang seluruhnya ini saya kalikan aja dengan seper A. Ini dikalikan juga dengan seper A. Sehingga A kali seper A ini 1. Sehingga penyebutnya jadi 1 gitu. Nah, selanjutnya kita peroleh di sini cos x. Kemudian per apa? Ini penyebutnya udah sama nih. Penyebutnya dulu kita tulis. Cos x tambah A adalah cos x cos A min sin x sin A. Kemudian dikalikan apa? Kali cos x gitu kan. Lalu pembilangnya cos x min cos x tambah A, yaitu apa? Cos x cos A, kemudian min sin x sin apa? A gitu. Jangan lupa dikali dengan seper A gitu. Nah, ini A-nya mendekati 0, jadi ini jangan lupa tulis limitnya. Sekarang kita lihat, untuk A mendekati 0, cos A ini adalah mendekati 1. Sehingga cos x dikurang cos x habis ini. Nah, berikutnya sin x kali sin A. Sin A ini untuk A mendekati 0 adalah sama dengan atau mendekati A gitu. Nah, A kali seper A habis gitu. Jadi tinggal apa? Tinggal min sin x. Jadi pembilangnya adalah min sin x kali min. Jadi apa? Plus sin x. Kemudian dibagi. Lihat penyebutnya sekarang. Nah, di sini cos A itu apa? Karena A mendekati 0, cos 0 adalah 1. Jadi ini 1. Kemudian sin A itu apa? Sin A itu mendekati A. Nah, A itu bilangan yang sangat kecil. Jadi sin x kali bilangan yang sangat kecil, yaitu misal kali 0,01 gitu. Nah, sedangkan ini cos x ini kali 1 nilai cukup besar. Sehingga nilai ini kita bisa abaikan terhadap cosinus x kali 1 ini gitu. Dengan demikian, penyebutnya ini adalah cos x dikali dengan cos x. Nah, sin x per cos x apa? Ini adalah tangan x. Terus 1 per cos x apa? Adalah secant x. Jadi turunan dari secant x adalah tangan x secant x. Gampang banget ya. Nah, jadi bagaimana dengan kesimpulan dari turunan fungsi trigonometri ini? Ini kita ingat turunan sin x adalah cos x. Turunan cos x adalah min sin x. Jadi hanya ini aja. Turunan fungsi-fungsi lain bisa diturunkan dari turunan kedua fungsi ini. Sekarang kita lihat beberapa contoh. Contoh pertama adalah fx-nya sama dengan 3 sin 5x. Nah, kalau cara mencongaknya di sini kita bisa buat sebagai berikut. Di sini fx adalah 3 sin 5x. Nah, berapa f aksen x? F aksen x adalah kita lihat aja turunan sin 5x apa? Cos 5x. Nah, kemudian jangan lupa dikalikan dengan turunan dari 5x, yaitu 5.
Dengan demikian hasilnya ada 15 cos 5x. Gampang kan? Nah, sekarang cara lain ada menggunakan aturan rantai. Caranya adalah tentu saja kita misalkan U sama dengan 5x gitu kan. Maka DU per DX adalah 5. Kemudian Fx kita tulis di sini adalah 3 sin 5x, yaitu 3 sin U. Nah, kemudian kita tahu F aksen X adalah DF per DU dikali apa? DU per DX. Nah, DF per DU apa? Turunan sinus U adalah cos U gitu kan. Kemudian DU per DX-nya apa? 5. Jadi hasilnya apa? Hasilnya ada 3 kali 5, yaitu 15 cos U. U-nya tadi berapa? 5x. Jadi cos 5x gitu ya. Nah, sekarang coba kita turunkan Fx sama dengan 3 sin 5x ini dengan the first principle. Nah, kemudian Fx tambah apa? 3 sin 5x tambah A gitu. Kemudian dikurang dengan sin 5x. Jangan lupa 3-nya di sini. Dibagi dengan A, kemudian A-nya mendekati 0 gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa ditulis sebagai 3 sin 5x ditambah 5A gitu. Dikurang 3 sin 5x dibagi dengan A, di mana A-nya mendekati 0. Nah, ini kita peroleh 3, kemudian kalikan dengan sin 5x cos 5A, kemudian ditambah cos 5x sin 5A. Kemudian dikurangi dengan 3 sin 5x. Lalu dibagi dengan A, di mana A-nya mendekati 0 gitu. Nah, sekarang ketika A mendekati 0, 5A juga tentu mendekati 0, sehingga cosinus 5A itu mendekati 1. Ini 1. Nah, kemudian sinus 5A ini ketika A kecil atau 5A kecil itu dia mendekati dengan 5A. Kita lihat di sini sinus 5x dikalikan 3 adalah 3 sin 5x. Akan cancel dengan suku ini. Jadi ini akan saling menghapus dengan suku ini. Tinggal kita punya suku yang ini aja. Nah, ini 5A dengan A kita bisa coret A-nya yaitu dibagi dengan A. Nah, kemudian kita dapatkan di sini 5 cos 5x. Tapi jangan lupa di sini ada 3 nih. Jadi kali 3. Jadi hasilnya adalah 15 cos 5x gitu. Nah, sekarang coba kita hitung turunan dari Fx sama dengan min 2 tangan pangkat 3 6x gitu ya. Jadi di sini Fx-nya adalah min 2 tangan pangkat 3 6x. Saya tulis dalam bentuk tangan 6x pangkat 3 biar kelihatan lebih gampang gitu ya. Nah, F aksen X-nya apa? Ya tentu saja di sini min 2 kemudian dikalikan dengan 3. Lalu tangan 6x pangkat berapa? Pangkat 2. Tapi jangan lupa dikalikan dengan turunan dari tangan 6x. Tangan 6x ingat apa? Turunan tangan x adalah secant kuadrat 6x. Tapi jangan lupa dikalikan turunan dari 6x ini. Jadi yaitu kalikan 6. Jadi hasilnya adalah min 2 kali 3 kali 6. Jadi min 36. Kemudian tangan pangkat 2 6x. Secant pangkat 2 6x gitu. Gampang ya? Nah, sekarang kita gunakan dalih rantai. Nah, di sini ada beberapa variabel. Misalkan kita namakan di sini variabelnya U sama dengan 6x, sedangkan V adalah tangan U gitu. Lalu di sini F-nya adalah min 2 V pangkat 3. Sehingga di sini DF per DX adalah DF per DV, tentunya DV per DU, kemudian DU per DX. Inilah dalih rantai. Nah, sekarang di sini DU per DX apa? Turunan dari 6X adalah 6. Nah, sedangkan DV per DU, apa itu turunan tangan U? Adalah secant kuadrat U. Nah, sedangkan DF per DV apa? DF per DV tentu min 2 kali 3 kali V pangkat 2. Nah, dengan demikian DF per DV ini min 6V kuadrat, DV per DU adalah secant kuadrat U, DU per DX adalah 6. Jadi kita dapatkan di sini min 36, V-nya kita masukkan di sini adalah tangan U, U-nya adalah 6X, tentu di sini pangkat 2, kemudian secant kuadrat U, U-nya di sini adalah 6X. Jadi hasilnya adalah min 36 tangan kuadrat 6X, secant kuadrat 6X. Berikutnya kita turunkan Fx sama dengan min secant pangkat 5 2x. Dengan cara mencongak ini bisa dikerjakan dengan mudah sekali, yaitu kita tuliskan di sini Fx sama dengan min secant 2x pangkat 5. Maka F aksen X adalah min 5 secant 2x pangkat 4 tentunya. Kemudian dikalikan turunan secant. Turunan secant adalah secant 2x tangan 2x. Tapi dikalikan juga turunan dari 2x-nya, yaitu 2.
Sehingga hasilnya ada min 10, kemudian dikalikan dengan sekan pangkat 5 2x tangan 2x. Gampang ya? Nah, sekarang kita juga bisa lakukan ini dengan menggunakan aturan rantai. Di sini U-nya kita anggap 2x ya. Maka du per dx di sini berapa? 2 ya. Nah, kemudian kita anggap V adalah sekan U. Maka di sini dv per du adalah sekan U tangan U. Nah, kemudian di sini F sama dengan min V pangkat 5. Jadi kalau kita buat df per dx sama dengan df per dv dikalikan apa? dv per du, kemudian dikalikan dengan du per dx. Nah, df per dv-nya ini adalah min 5v pangkat 4. Kemudian dv per du-nya adalah sekan u tangan u. Du per dx-nya adalah 2. Jadi min 10 v pangkat 4 ini adalah sekan pangkat 4u, sekan u, kemudian tangan u. Nah, jadi di sini min 10 sekan pangkat 5u. U-nya adalah 2x. Kemudian tangan u. U-nya adalah 2x. Jadi hasilnya adalah min 10 sekan pangkat 5 2x tangan 2x. Nah, kalau gampang, yuk kita berlatih. Kita kerjakan soal-soal berikut ini. Dan jangan lupa tuliskan jawaban kalian itu di kolom komentar. Sehingga teman-teman kalian nanti bisa cek apakah jawaban kalian ini benar atau tidak. Kan seru, bisa saling belajar. Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar turunan dari fungsi pangkat. Misalnya turunan dari A pangkat X atau turunan dari E pangkat X dan seterusnya. Seru deh. Tapi sebelumnya kita mesti tahu dulu beberapa hal. Yang pertama, kalau kita punya 1 ditambah A per 1 per A dan A-nya diambil mendekati 0, hasilnya adalah sebuah bilangan yang kita sebut E atau bilangan natural. Berapa bilangan tersebut? Yuk kita lihat. Kita akan gunakan kalkulator. Ketika A sama dengan 0,1, maka 1 tambah A per 1 per A adalah 1 ditambah 0,1 pangkat 1 per 0,1, yaitu 1,1 pangkat 10 sama dengan 2,593. Sedangkan kalau A-nya 0,01, 1 tambah A pangkat 1 per A adalah 2,7048. Kalau A-nya 0,001, maka 1 tambah A pangkat 1 per A adalah 2,7169. Kita lihat, kalau A-nya 0,0001, maka nilai 1 tambah A pangkat 1 per A adalah 2,7181. Dan seterusnya 2,71828. Dan kalau A-nya itu terus mendekati 0, maka nilai 1 tambah A pangkat 1 per A itu menuju satu bilangan, yaitu 2,71828 dan seterusnya, yang kita sebut ini adalah bilangan E atau bilangan natural. Jadi kalau ditanya E itu apa? E itu satu bilangan di mana nilainya itu sama dengan 1 ditambah A pangkat 1 per A. Tetapi di sini A-nya mendekati 0. Itulah nilai E yang besarnya adalah 2,71828. Nah, kemudian ada lagi bilangan yang menarik, yaitu bilangan yang diperoleh dari 2 pangkat A dikurang 1 dibagi A, tapi A-nya itu mendekati 0. Kita gunakan tabel ini, di sini kita tulis 2 pangkat A dikurang 1 per A. Ketika A-nya 0,1, maka ini 2 pangkat 0,1 dikurang 1 dibagi 0,1. Nah, ini hasilnya 0,7177. Kalau A-nya 0,01, maka 2 pangkat A min 1 per A adalah 0,6955. Dan selanjutnya ketika A diperkecil, maka angka-angka ini kita lihat menuju ke satu angka, yaitu 0,693147. Nah, bilangan ini kalau kita hitung, ini sama dengan log 2 dibagi dengan log E. Ini sering disebut ln 2. Jadi ln 2 adalah log 2 per log E. Selanjutnya kalau kita mau menghitung 3 pangkat A dikurang 1 per A, di mana A mendekati 0, maka ini hasilnya adalah ln 3. Atau kalau kita mau menghitung B pangkat A dikurang 1 per A, di mana A mendekati 0, ini hasilnya akan sama dengan ln B. Menarik ya? Nah, sekarang kita siap untuk menurunkan fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Coba caranya gimana? Pakai apa? Pakai the first principle. Di mana turunan itu adalah f dihitung pada saat x sama dengan x tambah A dikurang fx dibagi apa? A
di mana A-nya adalah mendekati 0. Nah, fx tambah A apa? 2 pangkat X tambah A. Sedangkan fx apa? 2 pangkat X. Kemudian dibagi A, tapi di sini A-nya mendekati 0. Nah, kemudian kita tahu di sini 2 pangkat X, kemudian 2 pangkat A dikurang 1 per A, gitu kan? Di mana A-nya itu mendekati 0. Nah, sekarang kita lihat. Ini ketika A mendekati 0 apa? Masih ingat? Ya masih ingat dong. Apa? Ln 2. Nah, kemudian ini 2 pangkat X kita tulis 2 pangkat X. Jadi, turunan dari 2 pangkat X adalah 2 pangkat X ln 2. Gampang ya? Jadi, nanti kalau fx sama dengan B pangkat X, turunannya adalah B pangkat X juga. Tapi dikali berapa? Ln B. Gampang ya? Nah, sekarang bagaimana menghitung turunan dari fx sama dengan E pangkat X? Nah, cara cepatnya tadi kita udah belajar bahwa ketika fx-nya adalah B pangkat X, f aksen X-nya apa? Yaitu B pangkat X kali ln B, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya fx-nya E pangkat X apa? F aksen X-nya? Ya tentu saja di sini adalah E pangkat X juga, tapi kali ln E. Berapa ln E? Ln E adalah log E dibagi log E. Nah, ini sama dengan 1. Jadi hasilnya tentu saja sama dengan E pangkat X gitu. Nah, kesimpulan kita apa? Jadi turunan dari B pangkat X di sini adalah B pangkat X kali ln B. Sedangkan turunan E pangkat X adalah E pangkat X itu sendiri. Nah, kita lihat beberapa contoh yuk. Contoh pertama adalah fx sama dengan E pangkat 5x. Kita akan turunkan dengan menggunakan the first principle. Coba kita lihat. Fx tambah A berapa? E pangkat 5x tambah A, gitu kan? Kemudian dikurangi dengan E pangkat 5x dibagi A, di mana A-nya itu mendekati 0. Nah, hasilnya adalah E pangkat 5x, kemudian di sini E pangkat 5A dikurang 1, begitu kan? Dibagi dengan A. Nah, A-nya saya kalikan dengan 5. Kemudian ini saya kalikan dengan 5. Nah, jangan lupa A-nya mendekati 0 dan ini limitnya. Sebelumnya kita udah tahu bahwa E pangkat A dikurang 1 per A ketika A mendekati 0 ini sama dengan 1. Jadi kalau E pangkat 5A dikurang 1 per 5A, di mana 5A itu mendekati 0, kalau A mendekati 0 kan 5A juga pasti mendekati 0 kan? Nah, ini sama dengan tentu 1. Jadi ini adalah 1. Nah, kalau ini 1 maka kita punya 5 di sini E pangkat 5x. Jadi turunan dari E pangkat 5x adalah 5E pangkat 5x. Nah, sekarang kita turunkan fx sama dengan 3E pangkat 4x. Nah, ini kalau mau cara mencongaknya, fx sama dengan 3E pangkat 4x, maka f aksen x adalah 3. Turunan E pangkat 4x apa? E pangkat 4x juga. Cuman ingat, dikalikan dengan turunan di sini, yaitu 4. Jadi hasilnya adalah 12E pangkat 4x. Tapi bisa juga kita gunakan aturan rantai, di mana U sama dengan 4X. Jadi DU per DX itu berapa? 4. Maka di sini F-nya adalah kita anggap 3E pangkat U. Nah, sekarang kita bisa hitung DF per DX adalah DF per DU dikalikan dengan DU per DX. DF per DU-nya berapa? 3E pangkat U. Kemudian DU per DX-nya berapa? 4. Jadi 3 kali 4 berapa? 12. 12E pangkat U. U-nya berapa? U-nya adalah 4X. Nah, sekarang saya ajak kalian ini untuk latihan. Supaya apa? Supaya kalian bisa menjadi lebih mahir dalam melakukan turunan dari fungsi pangkat ini gitu. Jangan lupa apa? Tuliskan jawabannya di kolom komentar. Sehingga kita semua bisa ngelihat dan bisa saling belajar. Bagaimana? Tambah seru nggak? Seru kan? Yuk kita lanjutkan. Kita menghitung turunan dari fungsi logaritma. Nah, kita nih perlu tahu nih beberapa hal tentang logaritma. Kita yang pertama tentu log A ditambah log B itu log A kali B. Kalau log A dikurang log B yaitu log A per B. Sedangkan log A pangkat B adalah B log A. Nah, kalau ln A itu adalah log A dibagi log E gitu. Atau sering ditulis juga E log A begitu ya. Kita akan menghitung turunan dari log X. Pakai apa? Pakai the first principle ya. Nah, di sini fx tambah A apa? Tentu saja ini log x tambah A gitu kan. Dikurang log x. Kemudian dibagi dengan A. Di mana A-nya mendekati 0 gitu. Nah, kemudian log x tambah A dikurang log x adalah apa? Log, tentu saja x tambah A dibagi x gitu. Kemudian ini kita bagi A.
di mana di sini A-nya mendekati 0. Nah, ini saya kali 1/A, ini kali 1/A gitu. Jadi hasilnya di sini log X bagi X adalah 1, kemudian A per X gitu. Nah, kemudian ini saya kalikan dengan 1/A. Sedangkan penyebutnya di sini A kali 1/A 1. Tapi di sini jangan lupa nulis A mendekati 0, limitnya begitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat 1/A log 1 ditambah A per X. Ini saya bagi X nih. Tapi tentu saja di sini harus saya kalikan dengan X dong. Nah, kemudian jadi ini menjadi 1 per X dikali 1 per A per X. Log 1 ditambah A per X gitu. Saya misalkan A per X itu B deh gitu. Jadi 1 per B log 1 ditambah B, begitu kan? Nah, kemudian 1 per X log 1 ditambah B pangkat 1 B. B-nya adalah A per X gitu kan. Nah, kalau A-nya mendekati 0, B-nya juga mendekati 0. Kalau B-nya mendekati 0, apa ini? 1 tambah B pangkat 1 per B. Masih ingat apa? Itu adalah natural number atau bilangan natural yang namanya E gitu. Dengan demikian, maka saya bisa katakan bahwa hasil ini ketika A mendekati 0 adalah sama dengan 1 per X log E gitu. Jadi turunan log X adalah 1 per X log E. Nah, bagaimana kalau fungsinya itu adalah fx sama dengan ln X? Ln X itu apa? Log X per log E. Maka f aksen X-nya tentu saja turunan log X saja adalah 1 per X log E. Kemudian kita bagi dengan log E gitu kan. Log E bagi log E 1. Jadi turunannya adalah 1 per X. Nah, jadi kita bisa simpulkan di sini turunan log X adalah 1 per X log E gitu. Sedangkan turunan ln X adalah 1 per X. Nah, selanjutnya kita lihat berbagai contoh. Sekarang kita akan hitung turunan dari log 3X. Coba kita lakukan dengan berbagai cara ya. Yang pertama, cara paling gampang adalah kita lihat bahwa fx sama dengan log 3x. Maka f aksen x adalah turunan dari log 3x itu tentu saja 1 per 3x gitu kan ya. Kemudian dikalikan dengan log E. Tapi jangan lupa dikalikan juga dengan turunan dari 3x yaitu 3. Sehingga hasilnya adalah 3 dibagi 3 ini habis. Maka saya mendapatkan 1 per x log E gitu. Loh, kok sama dengan turunan dari log X? Ya sama, logikanya kan gini. Fx sama dengan log 3x. Ini sama dengan log 3 ditambah log X. Turunan log 3 berapa? 0. Turunan log X berapa? 1 per X log E gitu. Makanya hasilnya ini sama dengan turunan dari log X gitu. Nah, bagaimana kalau kita hitung dengan aturan rantai? Dengan aturan rantai di sini U-nya anggap 3x, maka F itu adalah log U gitu kan. Maka df per dx adalah apa? Df per du kemudian dikalikan dengan du per dx. Nah, df per du apa? Nah, turunan dari log U apa? Turunan dari log U adalah 1 per U kemudian apa? Log E gitu. Kemudian dikalikan dengan du per dx. Du per dx adalah 3. Nah, kita masukkan 1 per U itu 1 per 3x yaitu log E kemudian dikalikan dengan 3. Ini 3-nya coret, jadi hasilnya adalah 1 per X log E gitu kan. Selanjutnya kita hitung turunan dari ln pangkat 3 2X. Gimana cara ngitungnya? Di sini bisa cara mencongak yaitu Fx sama dengan ln pangkat 3 2X. Ini kita tulis ln 2X pangkat 3 begitu kan. Nah, turunannya adalah 3 kemudian ln 2X pangkat 2 begitu. Kemudian jangan lupa turunan dari sini. Turunan ln 2x adalah 1 per 2x. Tapi jangan lupa dikalikan turunan ini yaitu 2. Nah, 2-nya kita coret di sini, maka kita peroleh 3 per x ln kuadrat 2x gitu. Nah, sekarang di sini kita anggap U sama dengan 2x gitu ya. V sama dengan ln U. Lalu F sama dengan V pangkat 3. Nah, U sama dengan 2X, maka DU per DX adalah 2. V sama dengan ln U, maka DV per DU adalah 1 per U. Kemudian F sama dengan V pangkat 3, di sini F aksen atau DF per DX-nya adalah DF per DV, kemudian DV per DU, kemudian dikalikan dengan DU per DX. DF per DV-nya itu adalah 3V kuadrat, dv per du itu adalah 1 per u, sedangkan du per dx adalah 2.
Nah, kemudian V-nya itu apa? V-nya tadi ln U. Jadi ln U kemudian kuadrat 1/U. U-nya adalah 2X kali 2. Ini coret. Kemudian 3 dikalikan dengan ln U. Ln U itu adalah ln 2X. Nah, kemudian ini kuadrat, lalu kali 1/X. Jadi hasilnya adalah 3/X ln kuadrat 2X gitu. Gampang ya, menarik kan? Nah, sekarang saatnya berlatih. Kita latihan biar lancar, biar tambah hebat. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa tuliskan jawaban kalian di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama belajar. Yuk, kita lakukan. Nah, nanti kita belajar di kalkulus 5 lebih seru lagi. Kenapa? Karena kita akan belajar aplikasi-aplikasi kalkulus. Pokoknya seru, ikutin terus ya.